Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas nikmatnya kita semua masih dapat memenuhi kebutuhan kita. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah dan juga melaksanakan thalabul ilmi. Mudah-mudahan majelis kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu pemberat amal soleh kita di yaumul qiyamah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, kaum muslimin wal muslimat yang Allah muliakan, pada pagi hari ini ayat yang akan bersama-sama kita kaji adalah ayat ke-33 sampai 36 dari surat Fussilat. Ya. Sekali lagi, surat Fussilat ayat ke-33 sampai 36. Baik, silahkan Bapak Ibu yang memegang Al-Quran atau memegang aplikasi di HP dapat membuka surat Fussilat ayat 33 sampai 36. Mohon izin kami bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Baik, para jamaah yang Allah muliakan, kami akan membaca sedikit-sedikit. Silakan Bapak Ibu mengikuti bacaan kami supaya para jamaah juga mendapatkan pahala membaca ayat Al-Qur'annya, ya. Baik. Wa man ahsanu qawlan, silakan, mimma da'a ila Allah وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Baik, sadaqallahul azim. Sebelum kita menggali maknanya, mohon diperhatikan, kami akan menerjemahkan ayat ini kata per kata seperti biasa, dengan berharap mudah-mudahan ini bisa difahami sedikit-sedikit, atau mungkin para jamaah yang membuka terjemah juga silahkan dapat melihat terjemahnya. Mohon disimak baik-baik. Waman ahsanu, dan siapakah yang lebih baik, qaulan, perkataannya, mimman, dari orang, da'a, yang menyeru, ilallahi, kepada Allah, wa amila saliha, dan ia mengerjakan amal saleh, wa qala, dan ia mengatakan, innani, sesungguhnya aku, minal muslimin, termasuk orang-orang yang berserah diri. Wala tastawi, dan tidak akan sama, al-hasanatu, kebaikan, wala sayyi'atu, dengan keburukan. Idfa, maka balaslah keburukan itu, billati hiya, dengan sesuatu, hiya ahsanu, yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka, maka orang yang diantaramu, wa bainahu, dan diantaranya, adawatun, terdapat permusuhan, ka'annahu, maka orang yang bermusuhan itu seperti waliyun hamim, seperti sahabat sejati. Wa ma yulaqqaha, dan tidak akan mendapatkan kebaikan itu, illal ladzina, kecuali orang-orang, sabaru, yang bersabar, wa ma yulaqqaha, dan tidak akan mendapatkan kebaikan itu, illa dzu hazzin azim, kecuali orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Wa imma yanzaghannaka, dan jika engkau diganggu, minasyaitani, dari setan, nazgun, berupa sebuah gangguan, fasta'iz, maka segeralah berlindung, billahi, kepada Allah, innahu, sesungguhnya Allah itu, huwa, Allah itu as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-alimu, dan yang maha mengetahui.
Berikutnya kami terjemahkan secara global setelah menerjemahkan kata per kata. Dan siapakah orang yang perkataannya lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah dan ia mengerjakan amal soleh, kemudian ia mengatakan sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dengan keburukan, maka balaslah keburukan itu dengan sesuatu yang lebih baik, sehingga akibatnya dengan membalas keburukan dengan sesuatu yang lebih baik itu, orang-orang yang ada permusuhan di antara kalian, dia akan menjadi teman yang baik, teman sejati. Dan tidaklah akan mendapatkan kebaikan tersebut kecuali orang-orang yang bersabar. Dan juga tidak akan mendapatkan kebaikan tersebut kecuali orang-orang yang dapat keberuntungan yang sangat besar. Dan jika engkau diganggu oleh bisikan setan atau oleh gangguan setan, maka segeralah memohon perlindungan kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Demikian terjemah dari surat Fussilat ayat 33 sampai 36. Kalau kita perhatikan para jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang sangat penting yang dijelaskan dari surat Fussilat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di kalimat pertanyaannya itu, atau di kalimat pertama itu berupa sebuah pertanyaan tetapi bukan untuk dijawab, ya, karena orang semua tahu. Tetapi kalau kita bertanya terhadap sesuatu yang sudah orang tahu, itu bukan ingin dijawab, artinya adalah menegaskan, gitu ya. Seperti orang yang bertanya alamat memang tidak tahu, maka itu harus dijawab. Tetapi kalau sesuatu yang sudah diketahui bersama, itu bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi untuk mengingatkan. Misalnya sudah biasa setiap Sabtu subuh ada kajian di Masjid Al-Hikmah ini. Kemudian bapak dan ibu, misalnya bapak kepada istrinya, ibu kepada suami mengingatkan, bukankah habis subuh bapak atau ibu malah ada di rumah, bukankah pagi Sabtu itu ada kajian di Masjid Al-Hikmah? Itu pertanyaan tidak butuh jawaban, tapi priyogi angkat ke masjid. Bukan dijawab iya, tapi cari kue di bumi. Nah, pertanyaan seperti itu bukan untuk dijawab, tetapi dilaksanakan. Sahur si ibu, Pak, kok ada di rumah? Bukankah hari Sabtu pagi itu ada kajian di Masjid Al-Hikmah? Oh, langsung angkat ke masjid. Demikian pula kata si ibu, kata bapak ke ibu, Bu, kok tidak ikut pengajian ibu-ibu, tidak ikut tadarus? Bukankah hari ini ada jadwal kajian? Nah, itu ya, angkat langsung ke masjid. Nah, ayat ini menggunakan gaya bahasa pertanyaan seperti itu. Adakah orang yang perkataannya itu lebih baik? Nah, kita semua tahu itu. Dari siapa? Dari orang yang da'a ilallahi, menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sangat penting Bapak Ibu. Menyeru atau da'a di sini bermakna dakwah, itu harus kita pahami bukan sekedar dimaknai ceramah, dialog dan diskusi. Menyeru kepada kebaikan itu bahkan dengan hal-hal yang kecil. Terutama di dalam Islam itu ada yang disebut dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Dalam surat Ali Imran ayat 104 itu kita diperintahkan supaya semua kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatu yad'auna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kalian itu menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan dan kema'rufan sekaligus mencegah kepada kemungkaran.
Nah, orang yang melakukan tugas ini kemudian diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang perkataan dan aktivitasnya lebih baik, paling baik. Mengapa? Sebab inti ajaran Islam itu adalah ada di dakwah. Ya. Inti ajaran itu ada di dakwah, dan kita semua memahami bahwa dakwah itu maknanya sangat luas. Tidak semata-mata bermakna penyampaian ceramah dan diskusi, tetapi kita mengingatkan orang-orang terdekat di lingkungan kita tentang sebuah kebaikan, mengingatkan orang yang ada di lingkungan kita untuk menghindari keburukan, itu juga merupakan sebuah dakwah. Misalnya mau makan, saking terburu-buru sampai lupa Bismillah dan lupa Allahumma barik lana, kadang begitu kan ya. Terus apakah karena memang kita terburu-buru mau ada kegiatan, mau ada acara, atau karena teramat lapar begitu, atau karena melihat menunya terlalu nikmat begitu sampai lupa sama yang memberi nikmat itu, langsung aja sikat gitu ya. Maka kita mengingatkan jangan lupa membaca bismillah dan membaca doa. Itu sebagai bentuk doa. Kemudian ketika makan terlihat karena lapar sampai rakus mak gitu ya, orang Garut mah. Semua dimakan, yang jauh yang dekat disikat, tapi nggak ingat orang, nggak ada adabnya, diingatkan. Ini dilakukan oleh Rasulullah, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi Rasulullah melihat ada seorang anak laki-laki makannya nggak karu-karuan, tidak baca bismillah, pakai tangan kiri, yang dekat dimakan, yang jauh dimakan gitu ya. Kemudian sama Rasulullah dipanggil dengan baik-baik, dipanggil, kemudian dinasihati, ya gulam, wahai anak, kalau kamu mau makan, kata Rasulullah, pertama bacalah bismillah, kemudian wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu, kemudian wakhudh ma yalika, makanlah makanan yang ada yang dekat dengan kamu. Kalau yang jauh tinggal sampai kemudian harus muter dulu begitu. Khudh ma yalika, ini bagian adab dari makanan. Jadi mengingatkan pada soal makanan saja sudah berupa dakwah. Yang penting mengingatkan kita kepada satu kebaikan, kepada sebuah akhlak yang mulia, itu adalah sebuah dakwah. Ya. Sudah datang waktunya sholat misalnya, ada orang yang masih asik main HP begitu, asik dengan ngoprek kendaraannya, asik dengan obrolannya. Kemudian kita ingatkan, mohon maaf, waktu asar, waktu zuhur, waktu maghrib sudah tiba. Ini termasuk miman da'a ilallah. Itu dalam skala yang sangat kecil gitu. Skala sangat kecil. Skala yang sangat besarnya adalah kita berdakwah pada skala yang lebih luas, mengajak orang secara masif untuk melakukan kebaikan. Gitu ya. Mengajak orang pada kebaikan. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, di dalam ajaran Islam itu, kekuatan agama Islam itu karena terletak pada dakwahnya. Dakwah apa? Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana kita menyerukan kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Nah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu satu paket, tidak boleh dipisahkan. Kadang kita kan kalau mengajak kepada kebaikan mudah, ngajak orang sholat, ngajak orang ngaji, kemudian ngajak orang berbuat baik, ngajak orang sedekah. Tapi melakukan nahi munkar betapa sulitnya kita. Ya. Melakukan nahi munkar itu jauh lebih sulit daripada mengajak kepada kebaikan. Ada orang yang suka mengganggu, misalnya malam-malam harusnya istirahat, ini malah bang-beng-berong begitu.
main musik tidak karu-karuan, ngobrol cekakak-cekikir dan segala macam. Jarang di antara kita yang berani menegur gitu. Itu nahi munkar pada skala yang kecil. Nih mohon maaf jam istirahat, orang mau istirahat setelah kerja seharian capek, mohon musiknya dikecilkan, mohon tidak mengganggu yang lain-lain. Itu dalam skala yang lebih kecil. Dalam skala yang lebih besar adalah bisa mencakup skala dalam kehidupan bernegara kita. Amar ma'ruf nahi munkar itu harus dilakukan bahkan pada level kehidupan bernegara kita. Jadi di kita dalam kehidupan bernegara pun amar ma'rufnya banyak tapi nahi munkarnya kecil. Jarang digunakan, jarang dilakukan. Seperti misalnya tadi sebelum sholat subuh Pak Ketua ngobrol-ngobrol betapa dahsyatnya sekarang fenomena judi online, ya kan? Ini adalah sebuah kemungkaran yang kalau tidak dibuat sistem, cara, tidak didukung dengan modal yang kuat, tidak mungkin bisa terjadi. Dia didukung modal, didukung teknologi, ya kan? Kemudian juga di satu sisi regulasi negara belum efektif mengatasi masalah itu. Di sisi lain juga masyarakat sedang kesulitan ekonomi, begitu. Nyambunglah di situ. Orang yang berpikiran pendek, ya, berpikiran instan, tidak akan berpikir terlalu panjang. Yang penting saya hari ini punya uang, kan begitu. Apalagi sudah waktunya anak-anak masuk sekolah, gitu ya. Harus daftar ulang, harus beli seragam, harus beli buku dan segala kebutuhan lainnya. Yang secara lambat laun ini menggerogot kemampuan, keyakinan dan juga stabilitas ekonomi nasional. Ya. Nah, level nahi munkar di sini, nahi munkarnya bukan dengan teriak-teriak, tetapi nahi munkarnya adalah dengan power. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu apa? Yang pertama, biyadihi. Kalau di antara kalian, kata Rasulullah, melihat sebuah kemungkaran, keburukan yang akan berdampak berbahaya kepada masyarakat, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Jadi dengan tangannya itu bukan harus dengan senjata, selalu dengan senjata. Dengan tangannya itu adalah dengan tanda tangannya, gitu ya. Dengan kekuatannya, dengan otoritasnya, dengan kebijakannya. Lakukan nahi munkar dengan kekuatan, dengan otoritas yang dimilikinya. Kalau seorang bupati, seorang gubernur, seorang menteri, mereka adalah para pemilik kekuatan yang tanda tangannya itu bisa menyelamatkan warganya, atau pada saat yang berkesempatan bisa juga mencelakakan warganya, kan begitu. Tinggal tangannya ini mau digunakan untuk apa? Kekuatan otoritasnya ini dipakai untuk apa? Maka kata Rasulullah, kemungkaran itu tahap pertama harus dirubah adalah dengan tangan kita, kekuatan dan otoritas kita. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu dengan tangan kita, fabilisanihi, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisannya, dengan nasihat yang baik, dengan peringatan yang baik, gitu ya. Dengan selalu memberikan pandangan-pandangan bahwa kemungkaran itu tidak akan membawa kebaikan. Jadi jangan dibiarkan kemungkaran itu terus merajalela. Kemudian kata Rasulullah, fa illam yastati, kalau tidak mampu dengan tangan, dengan kekuasaan tadi, dengan otoritas tadi, kemudian dengan lisan, tidak mampu juga dengan lisan, fa biqalbi, paling tidak dengan hatinya ada rasa kepedulian, perih kalau melihat kemungkaran itu luar biasa. Betapa masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, gitu ya,
mayoritas mendirikan sholat, mayoritas baca Al-Quran, tetapi rapuh ketika berhadapan dengan masalah ekonomi, sehingga terjebak misalnya tadi itu dengan aktivitas judi online. Ini sebuah keprihatinan yang luar biasa. Maka orang yang punya kemampuan merubahnya dengan otoritas, lakukan perubahan itu, kemungkaran itu, cegah. Yang mampunya hanya dengan lisan, lakukan. Yang mampunya dengan hati, lakukan. Paling tidak ada ketidaknyamanan dan mendoakan supaya kemungkaran itu segera musnah. Oleh sebab itu, kriteria orang yang perkataannya baik, yang bahkan terbaik dalam ayat ini adalah orang yang tulus ikhlas mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada kebaikan, sekaligus mencegah kepada kemungkaran apapun levelnya. Jadi tidak harus menunggu di level nasional pakai media sosial, tidak. Bahkan di level keluarga kita, dengan tetangga kita, satu komplek kita bisa melakukan da'a ilallah di sini. Dan kalau ini kita lakukan, maka kita memiliki gelar ahsanu qaulan. Jadi orang yang terbaik perkataannya bukan orang yang menggosip, bukan orang yang menggibah orang lain, bukan yang menyanjung dirinya sendiri, tetapi yang terbaik adalah pertama, miman da'a ilallahi, dia gemar mengajak kebaikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa amila sholiha, dia juga gemar melakukan amal soleh, melakukan kebaikan. Jadi tidak hanya menyerukan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi dirinya lupa tidak melakukan kebaikan. Hanya menggembar-gemborkan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi ia tinggalkan dirinya dan tidak melakukan kebaikan itu. Dan yang ketiga adalah waqala innani minal muslimin. Pada saat yang bersamaan orang itu memiliki prinsip innani minal muslimin. Innani minal muslimin ini bisa dimaknai bahwa sesungguhnya aku adalah seorang muslim, ya. Bisa dimaknai bahwa aku adalah orang yang berserah diri, karena muslim itu artinya adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri pada aturan Allah Subhanahu wa taala, berserah diri pada segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Allah memerintah sesuatu kita kerjakan, Allah melarang sesuatu kita tinggalkan. Itu namanya berserah diri tanpa banyak protes, ya. Dan dulu sudah pernah kita jelaskan pada kajian ini bagaimana sesungguhnya makna Islam dan kenapa umat Islam disebut sebagai muslim, ya. Dengan demikian, tiga hal ini menjadi ciri bahwa kita itu kalau ingin disebut sebagai orang yang perkataannya terbaik, dan tidak ada yang lebih baik dari ini, adalah satu, kita gemar mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, kita melakukan kebaikan yang sama seperti yang kita ajarkan kepada orang lain, wa amila sholihan. Dan yang ketiga adalah kita betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memasrahkan diri kita kepada yang lainnya, tidak menjual diri kita, tidak menjual harga diri kita kepada yang lain, tetapi kita memasrahkan. Allah memberikan apapun kita ridho, Allah menguji kita dengan apapun kita menerimanya, ya. Wa qala innani minal muslimin. Itu pada ayat 33. Pada ayat 34 kita diajarkan sebuah akhlak yang luar biasa. Di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu tidak akan pernah sama, tentu saja. Oleh sebab itu, orang yang melakukan kebaikan tidak akan sama dengan orang yang melakukan keburukan. Maka rumus akhlak Al-Quran itu adalah idfa billati hiya ahsan. Ini akhlak yang sangat mulia.
Jika kita diuji dengan perkataan orang yang membuat kita tidak enak, jika kita diuji dengan omongan orang lain yang merendahkan kita, yang menyinggung perasaan kita, maka jangan dibalas perkataan itu kecuali kita balas dengan sesuatu yang lebih baik atau dengan diam. Jadi ini akhlak yang sangat mulia, dan Rasulullah mencontohkannya terutama pada periode Mekah ya. Sebelum Rasulullah SAW diperintahkan atau sebelum turun ayat jihad, Bapak Ibu ya, semua penderitaan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu tidak direspon secara negatif. Ada orang yang mencaci maki, tidak kemudian direspon dengan caci makian yang sama. Kalau kita makan ingin lebih puas gitu ya. Kalau kita dicaci 1, balasannya 10 gitu. Kalau tidak begitu, aduh susah tidur. Makan tidak enak ya kan? Megang HP tidak enak, ngelihat istri juga jadi ikut marah gitu ya. Kenapa? Karena masih tersinggung dengan perkataan orang dan kita belum bisa membalasnya. Awas nanti kalau besok ketemu balas kan gitu. Kadang-kadang kita begitu. Dan ternyata ibarat kita menghadapi suasana semacam itu ibarat memadamkan api tapi dengan menyiramnya minyak bensin, maka api itu tidak akan pernah padam. Jadi kita merespon sebuah perkataan yang buruk dengan perkataan yang buruk sama dengan menyalakan api di kedua belah pihak. Nah, itu tidak akan selesai-selesai. Akan terjadi permusuhan, akan melahirkan dendam. Orang mencaci kita dan kita tidak merasa salah dengan satu kata-kata, kita membalasnya dengan 5 kata-kata yang lebih buruk. Orang itu membalas lagi menjadi 10, kita balas lagi jadi 20, akhirnya di permusuhan. Maka akhlak Islam mengajarkan balas perkataan buruk itu dengan sesuatu yang lebih baik. Bahkan di dalam beberapa hadis, salami, dekati orang yang melukai kita dengan kata-kata. Bermusuhan dengan cara membalas setiap keburukan dengan kebaikan, maka orang yang bermusuhan pun akan menjadi sahabat yang sejati, sahabat dekat, tidak ada dendam. Dan ini terbukti Rasulullah SAW dengan akhlak ini banyak menundukkan orang-orang kafir yang tidak suka terhadap beliau, kemudian diberikan sikap yang bersih, yang baik, ya, sehingga orang itu tertarik dengan akhlaknya Rasulullah, kemudian masuk Islam. Jadi banyak orang yang tertarik masuk Islam itu bukan karena ceramahnya Rasulullah saja, tetapi lebih banyak lagi orang yang masuk Islam itu tertarik dengan akhlak dan perbuatannya Rasulullah. Dimaki tidak membalas memaki, diludahi tidak membalas meludahi. Semua dihadapi dengan sikap yang lebih baik. Tetapi ingat di sini dalam ayat berikutnya, ayat 25, nah ini, mengingat betapa beratnya kita membalas keburukan dengan kebaikan, itu kan tidak mudah. Perlu latihan gitu ya. Perlu pembiasaan bagaimana supaya kita ini punya mental agar tidak reaksioner terhadap sebuah keburukan dan kita lalu membalasnya dengan keburukan karena ingin puas tadi. Maka diingatkan dalam ayat ke-25, wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. 2 kali Al-Qur'an menyebutkan tidak akan bisa melakukan akhlak yang tadi itu, yaitu membalas keburukan dengan sesuatu yang lebih baik, tidak akan bisa melakukan itu kecuali illal ladzina sabaru. Nah ini, kecuali orang-orang yang sabar. Tanpa kesabaran tidak mungkin kita bisa melakukan itu. Maka luar biasa Bapak Ibu, balasan sabar itu balasannya tidak terbatas gitu.
Orang yang mampu bersabar itu dari Allah Subhanahu wa taala balasannya balasan yang tidak terbatas. Dan bahkan Allah mengumumkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan bersama orang-orang yang suka sholat, bukan bersama orang-orang yang suka puasa, tapi innallaha ma'as sabirin. Allah itu akan bersama-sama orang yang sabar. Allah selalu mendampingi orang-orang yang sabar. Allah akan selalu menolong orang yang sabar. Atau kalau begitu mah nggak usah sholat, nggak usah puasa, sabar aja. Memangnya orang bisa tiba-tiba sabar? Sabar itu harus dilatih. Di antara latihan sabar adalah mendirikan sholat dan melaksanakan ibadah saum. Memangnya kita mudah bangun subuh, Bapak Ibu, kalau tidak dilatih? Kita sabar, sedang enak diselimut, nyenyak, tiba-tiba, oh ini 10 menit lagi azan subuh. Kita sing-singkan selimut kita, yang sedang dingin kita tetap paksa ke kamar mandi. Itu kan kesabaran itu. Apalagi yang bangunnya lebih awal, sholat malam dulu. Orang sedang enak nyenyak, kita harus baca Quran. Sedang enak mimpi kemana kemari, kita harus ke kamar mandi bersih-bersih, kita harus berzikir. Itu adalah latihan kesabaran yang luar biasa. Jadi latihan kesabaran itu adalah yang paling tinggi, bukan sekedar pada muamalah dengan sesama kita tadi itu. Kesabaran yang paling tinggi itu adalah sabar pada saat kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita nahan lapar, haus di Ramadan, itu adalah latihan kesabaran, kan begitu? Kemudian kita memaksakan mata terbuka supaya tidak ngantuk untuk membaca Al-Quran, latihan kesabaran. Gitu. Menahan duduk di masjid, mendengarkan taklim, latihan kesabaran. Ini sudah duduk di masjid lama, kemudian isi ceramahnya semuanya nyinggung perasaan, gitu. Ya kan? Ini mubarik sini sama saya, semuanya dari A sampai Z nyindir saya. Itu bukan nyindir, Bapak Ibu. Berarti di diri kita ada penyakit, kan gitu kan? Kalau Bapak Ibu datang ke ahli refleksi misalnya karena keseleonya di betis, begitu dipegang di paha bakal ngagerebek mual kita, tidak kan? Memang tidak ada sakit, kan disasar sama ahli refleksi dari paha, sakit nggak Pak? Enggak. Itu turun enggak, di kaki didampal sakit enggak, karena memang tidak ada sakit. Begitu dipijit di bagian betis ngajerete, oh itu mah sakit. Nah ya gitu ya. Jadi kalau ada yang ngurunyut berarti ada penyakit di kaki kita. Kalau ceramah kita itu di datar-datar aja, bisa jadi ceramahnya tidak berkualitas, atau memang kitanya nggak punya penyakit, atau ngantuk, nggak dengar ceramah. Tapi begitu ceramah ini mau balik bilang amar ma'ruf nahi munkar, aduh iya ya, anak saya kemarin pakai pakaian tidak nutup aurat, saya tidak ngagenggereukeun, aduh iya. Itu ada penyakit. Jangan-jangan saya termasuk perbuatan itu, gitu kan? Oh istri saya kemarin saya belikan baju, gitu ya, yang uangnya itu bukan sumber dari yang halal, gitu. Ternyata ada, oh itu. Jadi kalau di dalam diri kita mendengar kajian-kajian ternyata banyak, di sini nggak enak dengarnya, di sini nggak enak, berarti kita banyak penyakitnya itu. Bukan nyinggung, ya kan? Ini kalau di kampung begitu. Pengajian di kampung itu biasanya begitu kan. Hari ini datang ternyata nyinggung semua. Komentarnya itu, "Da Ustaz eta masih ini ka abi." Gitu. Ditanya sini, dibilangnya nyindir, padahal sedang ngobati. Mangawe ketika kita keseleo dipijit di tempat yang sakit, tidak ada yang tidak teriak, kan begitu. Bahkan ada yang saking sakitnya sampai pingsan, kan begitu. Kita diobati hati seperti itu. Maka oleh sebab itu perlu kesabaran. Nah, sabar di situ pertama yang paling tinggi adalah sabar melaksanakan perintah Allah. Seperti ini perlu kesabaran. Da arika hoyong mah setelah sholat subuh bukan duduk di masjid. Uih ka bumi bari ngagoler nyepeng HP, megang remote, bari rara nunutan. Tapi kita sabar. Ya.
menyisihkan 1 jam lebih untuk mengkaji ayat Al-Quran. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita tahu aib orang lain, kemudian ada orang yang pihak ketiga yang mancing, wah si anu ini kan kita pengennya bukan memberhentikan, nambahin. Oh lah itu memang begitu orangnya, terus ditambah gitu ya. Sabar kita, ini mau menggibah orang lain, kita tahan mulut kita. Begitu ngomong, sabar lagi tahan. Itu perlu latihan Bapak Ibu. Maka kata ayat Quran tadi, semua proses akhlak yang mulia, membalas keburukan dengan kebaikan, itu tidak bisa dilakukan illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang punya mental sabar. Jadi kalau yang temperamental mah boro-boro gitu ya. Apalagi yang menyinggungnya itu orangnya lebih muda, status sosialnya lebih rendah gitu kan, pangkatnya lebih rendah dari kita, maka pengennya langsung membalas, dan kita kadang-kadang tidak tanggung membalasnya lebih dari yang terkena kepada kita. Yang kedua, wa ma yulaqaha. Al-Quran sampai menyebut 2 kali Bapak Ibu. Setelah tidak mungkin punya sifat yang mulia seperti itu kecuali orang sabar, dan kedua, tidak mungkin punya sifat yang mulia itu illa dzu hadzin azim, kecuali orang yang mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Hadz itu keberuntungan, azim itu artinya yang dahsyat. Jadi Al-Quran menyebutkan orang yang punya sifat akhlak yang baik itu tandanya dia punya sifat sabar, yang kedua punya mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Saking beratnya mengamalkan akhlak mulia tadi. Ini sampai Al-Quran menyebutkan wa ma yulaqaha 2 kali dalam 1 ayat. Dan ayat yang terakhir, ayat 36, ini bimbingan kepada kita, karena tentu saja kita tidak mudah melakukan amal tadi itu, inginnya selalu membalas dendam dengan yang lebih daripada yang kita rasakan. Ini kan bisikan setan. Ya, inginnya setan kita itu kita ya membalas dendam dengan yang lebih dahsyat dari kita. Maka kata ayat berikutnya, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Kalau kita dibisiki oleh setan untuk membalas keburukan dengan keburukan yang sama, bahkan dengan keburukan yang lebih buruk, maka fasta'id billah, segeralah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat yang memerintahkan kita untuk membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan apapun bentuknya, baik setan yang tidak terlihat ataupun setan yang terlihat. Kalau yang tidak terlihat kadang-kadang kita, tapi yang terlihat ini itu yang susah itu. Setan yang makanya minajinnati wanas, yang mengganggu kita ini ada yang jinnah ya, setan yang tidak terlihat, wanas ada yang bungkelekan yang terlihat, itu yang susah. Dan kadang-kadang itu orang-orang terdekat kita. Maka jika terjadi seperti itu, fasta'id billah, memohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi membaca ta'awudz itu Bapak Ibu bukan hanya akan membaca Al-Quran. Selain tentu saja sebelum baca Al-Quran sangat dianjurkan membaca ta'awudz, tapi dalam setiap hal ketika kita menghadapi keraguan-raguan, ada dorongan untuk melakukan keburukan, merasa susah mengendalikan, maka fasta'id billah, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberi kekuatan dan sabar tadi itu. Sabar menghindari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, 3 ayat dalam surat As-Saffat ini menjelaskan kalau kita ingin mendapatkan julukan sebagai orang yang perkataannya terbaik adalah pertama, aktivitas kita, perkataan kita selalu bermakna nilai dakwah, mengajak kepada kebaikan kepada orang lain apapun skup dan bentuknya. Meskipun hal-hal yang sangat sepele kita niatkan sebagai dakwah kita, kemudian mengamalkan kebaikan, dan yang ketiga adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlak terbaik ini selama tidak membahayakan jiwa Bapak Ibu. Kalau sudah membahayakan jiwa gitu ya,
mau dibaledog gitu kan, ya jangan mangga baledog, saya akan diam gitu kan. Diperangi, itu mah harus dilawan. Ini sifatnya bersifat akhlak yang baru sifat perasaan, karena tidak membahayakan jiwa. Maka keburukan semacam itu balas dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau membahayakan jiwa, kita diperintahkan untuk mempertahankan diri kita, ya, membela diri kita. Dan itu yang terakhir, kita diajarkan selalu memperbanyak ta'awudz, memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang Allah muliakan, kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ayat ini selalu mengingatkan kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat ini sedikit demi sedikit, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kesabaran dan keberuntungan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan barangkali, kalau tidak ada kita tutup kajian ini. Cukup Bapak Ibu ya, insyaallah. Baik, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup bersama kajian ini membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.